Tuhan itu adalah sesungguhnya aku adalah aku. Ini, aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Jadi ada beberapa aku ini. Bagaimana agar supaya bertemu dengan Tuhan itu fa'budni, tundukkan dirimu. Berarti manusia kan? Berarti ada sesuatu yang tidak mau tunduk. Untuk apa tunduk itu? Agar supaya waqimis shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa ba'd. Para mahasiswaku jurusan Magister Manajemen Pendidikan Islam kelas B dan D UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang saya cintai dimanapun berada. Mohon maaf pada pertemuan yang ke 13 ya 12 ya Al-Muhadarah As-Saniyata Asyrah. Saya sampaikan lewat video ini, nanti mohon dicermati lalu disimpulkan, dibuat satu tugas. Nah, beberapa kali kita sudah masuk secara offline. Kali ini saya ingin menyampaikan secara online. Yaitu kajian kita pada pertemuan kali ini adalah mata kuliah filsafat ilmu, integrasi Islam dan sains, dalam topik pembicaraan Tuhan, alam, dan manusia. Kita kaji perspektif filsafatnya seperti apa. Semoga nanti kita integrasikan dengan Islam dan sains. Baiklah, yang pertama adalah hakikat Tuhan. Siapa Tuhan itu? Ya, dalam pikiran kita Tuhan itu jelas. Kalau Al-Quran memberikan penjelasan Tuhan itu dijelaskan dalam surat Toha, surat ke 20 ayat 14. Innani ana la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah aku. Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka tundukkanlah dirimu, lalu tegakkanlah sholat untuk ingat akan aku. Nanti kita bahas sedikit demi sedikit tentang ayat ini karena memerlukan pembahasan secara hati-hati dan detail itu. Kemudian itu yang pertama adalah Tuhan. Tuhan itu adalah sesungguhnya aku adalah aku. Ini, aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Jadi ada beberapa aku ini. Bagaimana agar supaya bertemu dengan Tuhan itu fa'budni, tundukkan dirimu. Berarti manusia kan? Berarti ada sesuatu yang tidak mau tunduk. Untuk apa tunduk itu? Agar supaya waqimis shalah, agar mampu dirimu melaksanakan sholat. Tujuannya, gitu, aksiologisnya, ingat akan aku, ingat akan Tuhan. Itu Tuhan ya. Agak sulit memang digambarkan, tapi karena memang semuanya sifatnya rasa. Yang terpenting Tuhan itu Tuhan gitu aja. Jadi Allah itu berbeda dengan Tuhan. Kalau Allah itu nama ya, maka sebutan itu oleh siapa yang memberikan bimbingan bahwa Tuhan itu bernama Allah? Itu kan Muhammad atau Nabi Muhammad SAW. Kalau orang Jawa nyebutnya Gusti ya. Kalau orang Portugis menyebutnya Domingo, sehingga ada minggu. Terus ada yang menyebutnya Ahad ya. Ahad sehingga dimulai Ahad itu. Ada yang menyebutnya dengan berbagai macam pangeran dan lain sebagainya. Tapi intinya Tuhan itu ada dalam rasa kita gitu loh, ada dalam kepercayaan kita. Nah, kemudian kalau ketika disebut dengan Allah itu kan Nabi mengatakan qul huwa, katakan dia itu adalah Allah. Jadi kita menyebutnya Allah. Nah, itu Tuhan. Yang kedua adalah alam. Dalam kaji filsafat tasawuf, alam itu berbeda
dengan pengertian ilmu alam. Kalau ilmu alam itu ilmu fisika ya. Ilmu fisika, ilmu yang membahas tentang alam sekitar. Ilmu yang membahas tentang alam semesta. Itu ilmu fisika. Tapi kalau alam dalam kaji konsepsi filsafat tasawuf, gitu, alam itu adalah alam insan. Apa alam insan itu? Adalah rohani. Apa rohani itu? Adalah iman, ilmu, nikmat, takwa. Yang tidak ada lain adalah dialah rahmah. Pertanyaan berikutnya, apa rahmah itu? Dialah risalah Rasul. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak lain aku risalahkan dirimu Muhammad kecuali ia berupa rahmah terhadap seluruh alam insan. Alam insan itu apa? Itu dalam surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 107. Jadi tidak lain aku risalahkan dirimu Muhammad itu kecuali untuk atau bisa diterima pada seluruh alam insan. Alam insan itu apa? Nah, jadi insan itu ada dua kan, insan fisik dan insan alam. Apa alam insan itu? Ilmu, nikmat, dan takwa. Dialah rupanya rahmah. Artinya apa? Kalau kita ingin menemukan rasa rahmah yang itu adalah merupakan risalah Rasul, yang Rasul adalah berupa rahmah, ada dalam diri kita, itu dalam dadamu berupa iman yang tidak ada ragu sedikit pun di dalamnya. Kalau ragu berarti bukan iman. Wujudnya catatan ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 2. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Iman itu berupa catatan atau mawqira fil qalb. Rasanya, wujudnya tidak ada ragu. Artinya kalau kamu ragu berarti sedang tidak menggunakan iman. Kalau kamu sedang tidak menggunakan iman, maka dia bukan alam insan. Kalau bukan alam insan, maka wujudnya tidak kasih sayang. Kalau tidak kasih sayang berarti kebalikannya. Jadi kebalikan ngamuk-ngamuk berarti bukan alam insan. Kalau ngamuk-ngamuk itu berarti jasad, bukan alam insan tapi insannya. Jadi kalau ngamuk itu insannya, tapi kalau rahmah kasih sayang itu alam insannya. Alam insan itu iman, dia bersifat sidik, benar. Dia bersifat amanah, bisa dipercaya. Dia bersifat tablik, jujur, dan dia bersifat fatonah atau cerdas. Yang kedua, alam insan itu adalah ilmu, ada dalam dada, gitu, berupa rasa. Fungsinya adalah tahu. Karena tahu berarti apa yang ditahu oleh ilmu itu benar, sebuah kebenaran. Ada dalam dadamu. Ilmu dengan pengetahuan tidak sama. Kalau ilmu itu anugerah Allah, anugerah Tuhan, berupa alam insan, wujudnya rahmah, ya, berupa tahu, maujudnya kebenaran. Karena yang ditahu oleh ilmu itu benar. Tentu identik dengan iman. Benar itu berarti tidak ragu. Maka kebenaran diri seseorang itu diinformasikan oleh ilmunya yang ada dalam dada. Sehingga dengan ilmu yang dalam dada itu dia menjadi benar, tidak ragu. Jadi identik dengan iman. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Fenomena jelas nyata ada di dalam dada, anugerah Allah berupa alam insan, wujudnya rahmah, maujud ilmu itu ada dalam dadamu. Hanya kebenaran ilmu yang bersifat rahmah cahaya itu sering diingkari oleh sifat kita, sehingga pengingkaran itu disebut dengan zalim. Zalim artinya menggelapi atau menghalangi. Ibaratnya lampu atau sinar, sekalipun kita halangi, dia tetap bersinar. Dia tetap memberikan cahayanya, hanya sinarnya kita halangi. Artinya apa? Apakah kita ini mengingkari kebenaran atau tidak, kita tahu. Itulah disebut dengan al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Tuhanmu ada pada utusannya wujud rahmah, ada dalam dirimu wujudnya ilmu. Rasanya tidak ada ragu. Artinya ilmu itu. Kemudian yang ketiga adalah alam insan itu adalah nikmat. Apa nikmat itu? Nikmat itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Al-wazifah al-asasiyah li hadhihi ni'mah
hiya asy'ur. Anugerah Allah berupa nikmat itu ada dalam dadamu, fungsi utamanya adalah merasakan. Sehingga apakah seseorang itu bagaimana dirinya itu kroso itu. Apa yang kamu rasakan itulah apa adanya. Sifatnya iman namanya tablek, jujur. Jadi kejujuran itu diproduk oleh nikmat berupa rasa anugerah Allah. Tidak bisa kau dustai. Maka Allah menyatakan dalam firman-Nya itu surat ke-55 surat Ar-Rahman, jumlah ayatnya hanya 78. Tapi pengulangan terhadap betapa nikmat Allah itu memiliki urgensi yang sangat vital dalam alam insan, dalam kerohanian kita, bukan fisik kita. Itu diulang sampai 31 kali. Dalam ayat ke-13, 16, 18 dan seterusnya itu. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah yang ada dalam dadamu itu dia akan merasakan apa adanya, produknya kejujuran, dan dia tidak bisa kau dustai. Kau mendustai apapun dia akan mengatakan merasakan apa adanya. Itu alam insan. Jadi alam insan itu rohani, kalau insan itu jasadi. Alam insan itu rahmah, gitu. Kalau jasadi itu tidak rahmah. Artinya apa? Kalau kita mengikuti iman, kalau kita mengikuti ilmu, kalau kita mengikuti nikmat, itu rahmah kita. Jadi Tuhan itu wujud ahad, gitu. Dalam konsepsi Ibnu Arabi, wujud atau ahad. Kemudian maujudnya adalah rahmah pada diri Rasul. Maujudul wujud itu pada diri alam insan manusia berupa ilmu, nikmat, takwa. Ilmu berupa iman, ilmu, nikmat, dan berikutnya yang keempat adalah takwa. Apa takwa itu? Takwa itu anugerah Allah, anugerah Tuhan ada pada diri setiap manusia. Itulah disebut dengan alam insan. Fungsi utamanya adalah taat. Oleh sebab itu, apakah seseorang itu taat atau maksiat? Itu diinformasikan oleh takwanya. Kamu tahu dirimu itu takwa dan maksiat. Nah, itulah namanya takwa. Maka Allah menegaskan dalam firman-Nya surat ke-22 ayat 32 itu, dzalika surat ke-22 surat Al-Hajj surat ke-22 ayatnya 32. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Syair, hal-hal yang sifatnya syariah, zahir fisik ini, insan, bukan alam insan ini. Insan yang diagung-agungkan itu diberi peringatan oleh Allah jangan sampai dia bermanifestasi dari